Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rutvidia Siregar dengan NIM 11S22050 dari Prodi S1 Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil codingan saya sebagai salah satu bentuk tugas berat di mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Jadi pada tantangan pertama, kita dikasih studi kasus di mana Anton dan Budi memainkan 3 set pertandingan bulu tangkis. Skor untuk set-set tersebut dipresentasikan sebagai triplet A yang merupakan skor Anton dan triplet B yang merupakan skor Budi, di mana itu dalam bentuk array. Tugas kita adalah untuk menentukan pemenang pertandingan dan menghitung total poin yang diperoleh oleh masing-masing peserta. Oke, jadi di sini kita seperti contohnya ini kita membutuhkan input, jadi kita masukkan program import java.util.scanner, kemudian kita public class disertai dengan nama filenya, di mana nama filenya adalah p1 underscore c1 underscore 11s22050. Kemudian kita buat fungsi mainnya. Di sini kita deklarasikan array bernama skor dengan ukuran 6, kemudian array bernama skor Anton dengan ukuran 3, array bernama skor Budi dengan ukuran 3 juga. Kemudian kita masukkan program scanner new scanner system.in untuk menerima inputan dari user. Lalu kita buat program looping, di mana kita tujuannya untuk memasukkan inputan yang dimasukkan user tadi ke dalam variabel skor. Jadi kita looping dari i sama dengan 0 sampai i kurang dari 6, di mana i terus bertambah. Kemudian kita looping lagi untuk memasukkan nilai yang dari di input user itu ke dalam masing-masing array, masing-masing skor Anton dan skor Budi, karena kan inputannya nanti adalah skor Anton, skor Budi, skor Anton, skor Budi, skor Anton, skor Budi. Jadi kita lakukan perulangan dari i sama dengan 0, i kurang dari 3 dengan i terus bertambah. Untuk skor Anton itu sama dengan skor kali 2, skor i kali 2. Jadi skor Anton yang ke 0 itu sama dengan skor yang dimasukkan yang pertama kali atau yang ke 0 kali yang ini. Kemudian untuk skor Anton yang ke pertama itu berarti 1 kali 2 itu inputan yang dimasukkan untuk dua kali, ini 0, ini 1, ini 2, begitu seterusnya. Sedangkan skor Budi itu, skor Budi yang ke 0 itu sama dengan skor i kali 2 atau 0 kali 2 tambah 1. Jadi skor Budi yang ke 0, array yang ke 0 itu sama dengan array yang ke 1 pada variabel skor, dimana itu yang ini dan ini merupakan skor Budi. Kemudian kita deklarasikan variabel total skor Anton di mana sama dengan 0 dan total skor Budi sama dengan 0. Kita lakukan looping lagi untuk mengecek. Kita lakukan looping dari i sama dengan 0 sampai i kurang dari 3 dengan i terus bertambah. Jika skor Anton yang kesekian itu lebih besar daripada skor Budi, maka total skor Anton yang akan ditambahkan. Namun jika skor Anton yang kesekian itu lebih kecil daripada skor Budi yang kesekian atau yang ke i, maka total skor Budi yang bertambah. Nah, kita lakukan lagi pengecekan. Kalau misalnya total skor Anton sama dengan total skor Budi, maka dia akan mencetak pesan pertandingan seri, di mana nanti akan menampilkan nilai dari variabel total skor Anton dan total skor Budi. Kemudian kalau misalnya total skor Budi itu lebih besar daripada total skor Anton, maka dia akan mencetak pesan Budi memenangkan pertandingan, di mana kita juga akan mencetak nilai dari variabel total skor Anton dan total skor Budi. Kemudian kalau misalnya total skor Budi lebih kecil daripada total skor Anton, maka kita akan mencetak pesan Anton memenangkan pertandingan, dan kemudian kita mencetak juga nilai dari variabel total skor Anton dan total skor Budi. Kemudian kita lakukan kita tutup scannernya tadi. Kita coba. Nah, kita coba input 6, 4, kemudian 7 dan 7, kemudian 8 dan 11. Hasilnya pertandingan seri 1-1. Kemudian kita input lagi 9, 1, 9, 2, 9 dan 3. Hasilnya Anton memenangkan pertandingan dengan skor 3-0. Kemudian kita lanjut lagi 1, 9, 2, 9, 3, 9. Hasilnya Budi memenangkan pertandingan dengan skor 0 dan 3.
Oke, kita lanjut ke case selanjutnya, itu adalah perbedaan diagonal. Di sini kita dikasih studi kasus di mana diberikan sebuah matriks persegi. Kita disuruh hitung selisih absolut antara jumlah diagonalnya. Sebagai contoh, matriks persegi sebagai berikut. Nah, diagonal dari kiri ke kanan 1 tambah 5 tambah 9 itu maksudnya 1, tambah 5 tambah 9 hasilnya 15. Diagonal dari kanan ke kiri itu maksudnya 3 tambah 5 tambah 9 dimana itu hasilnya 17. Kemudian selisih absolutnya berarti 15 kurang 17 dimutlakkan sama dengan 2. Oke, kita lihat programnya. Nah, jadi kita juga membutuhkan input pada case kali ini. Kita jadi buat program import java.util.scanner. Kemudian public class diikuti nama filenya p1 underscore c2 underscore 11 s2050. Kemudian kita buat fungsi mainnya. Kita masukkan program scanner sc new scanner system in, dimana itu untuk menerima inputan user. Kita deklarasikan ukuran matriks itu sebagai bilangan integer, dimana dia akan menerima inputan dari user untuk yang pertama kali. Kemudian kita deklarasikan array bernama matriks, dimana ukurannya itu adalah ukuran matriks kali ukuran matriks yang telah diinput tadi pada awalnya. Kemudian kalau misalnya ukuran matriks sama dengan 0, berarti kita akan mencetak pesan itu 0 ini ya. Kemudian kalau misalnya ukuran matriks lebih besar dari 0, maka kita akan melakukan perulangan untuk memasukkan nilai matriks, nilai yang diinput user tadi ke dalam matriks. Nah, jadi kita lakukan perulangan dari i sama dengan 0, i kurang dari ukuran matriks, i bertambah. Kemudian kita lakukan perulangan lagi, jadi kayak nested loop gitu. C sama dengan 0, C kurang dari ukuran matriks dengan C terus bertambah, dimana matriks IJ ini itu yang kita masukkan nilainya dari inputan user. Kemudian kita deklarasikan diagonal pertama sama dengan 0 dan diagonal kedua sama dengan 0 dengan tipe data integer. Kita lakukan looping lagi dari i sama dengan 0 sampai i kurang dari ukuran matriks dengan i terus bertambah. Kemudian j sama dengan 0, j ukuran matriks dengan j terus bertambah. Kalau misalnya i sama dengan j, berarti nilai diagonal pertama ini, nilai variabel diagonal pertama ini akan ditambah dengan nilai matriks yang dimaksud tadi. Jadi kan kalau misalnya ini kan artinya kalau misalnya diagonal dari kiri ke kanan kan, ini berarti array yang 0,0, ini array yang ke 1, array yang 1,1, ini array yang ke 2,2. Jadi nilai i harus sama dengan j nya. Kalau misalnya dia tidak sama, berarti dia ditambah 0 aja, artinya tidak akan ada hal yang dilakukan terhadap variabel diagonal pertamanya. Kemudian kita lakukan looping lagi ini untuk menghitung nilai diagonal kedua. Kita looping dari i sama dengan 0 sampai i kurang dari ukuran matriks dengan i terus bertambah. Kemudian j sama dengan ukuran matriks dikurang 1 dengan j kurang lebih besar sama dengan 0 dan j terus berkurang. Jika j-nya sama dengan ukuran matriks kurang 1 kurang i, maka diagonal kedua akan ditambah dengan matriks tersebut. Jika tidak, maka diagonal kedua itu ditambah 0 atau tidak dilakukan apa-apa kepada diagonal keduanya. Jadi kan kalau misalnya diagonal dari kanan ke kiri kan itu yang ini 3, 5, dan 9. Kalau 3 itu kan array yang ke 2,0, array yang ke 1,1, kemudian array yang ke 0,2. Jadi pasti ya kalau misalnya ini 2,0 ya, 2,0 berarti kalau misalnya C nya 0 sama dengan ukuran matriksnya tadi kan 2 kurang 1 kurang i, ukuran matriks sama dengan 2 dikurang 1 kurang, berarti dia pasti ya. Kemudian untuk kita deklarasikan lagi variabel perbedaan diagonal. Kalau misalnya diagonal pertama lebih besar daripada diagonal kedua, maka perbedaan diagonal sama dengan diagonal pertama kurang diagonal kedua. Kalau misalnya di lain case ini, maka kita akan mengeksekusi program perbedaan diagonal sama dengan diagonal kedua kurang diagonal pertama. Nanti kita akan mencetak pesan mutlak nilai diagonal pertama kurang diagonal kedua mutlak sama dengan nilai variabel perbedaan diagonal. Kemudian kita tutup scannernya. Kita coba.
Sini kita coba input 0, hasilnya 0. Kemudian kita input 3. Kemudian untuk isi arraynya itu 11, 2, 4, kemudian 4, 5, 6, kemudian 10, 8, min 12. Hasilnya itu 4 kurang 19 dengan 15. Pas ya, sesuai dengan output yang diharapkan. Oke, kita masuk ke case selanjutnya kurang lebih. Jadi studi kasusnya itu kita diberikan sebuah array bilangan positif. Kita disuruh hitung rasio elemen-elemen di dalamnya yang positif, negatif, dan nol. Cetak nilai desimal dari setiap fraksi pada baris baru dengan 6 tempat desimal sebagai contoh. Nah, kalau misalnya array dikasih array 1,1,0,1, di mana jumlah elemennya itu adalah 5, jumlah bilangan positifnya 2, jumlah bilangan negatifnya 2, dan jumlah bilangan nolnya itu adalah 1. Jadi rasionya itu adalah positif, jumlah positif dibagi jumlah elemen, hasilnya ini. Begitu juga seterusnya dengan negatif dan zero. Kita coba aja. Nah, di sini seperti kasus sebelumnya kita membutuhkan input, maka kita harus membuat program import java.util.scanner. Kemudian kita bikin public class diikuti dengan nama filenya, di mana nama filenya adalah p1_c3_11s22.050. Kemudian kita buat fungsi mainnya. Kita buat program scanner new scanner system in untuk menerima inputan dari user. Kita deklarasikan jumlah bilangan, kemudian variabel jumlah bilangan ini nilainya akan kita isi dengan nilai yang diinput user. Dia dengan tipe data integer. Kemudian kita deklarasikan array satu dimensi bernama bilangan dengan ukuran itu sesuai inputan yang pertama tadi dimasukkan oleh user atau nilai variabel jumlah bilangannya tadi. Kemudian kita lakukan looping. Looping ini bertujuan untuk mengisi nilai array dengan nilai yang diinput user. Jadi kita looping dari i sama dengan 0 sampai i kurang dari jumlah bilangan, di mana i terus bertambah. Kemudian array bilangan itu nilai yang diinput user itu kita masukkan ke dalam variabel bilangan. Kemudian kita deklarasikan variabel positif, negatif, dan 0 dengan nilai 0 dan tipe data integer. Kita lakukan looping lagi dari i sama dengan 0 sampai i kurang dari jumlah bilangan, dengan i akan terus bertambah, dimana kalau misalnya bilangan atau array-nya itu sama dengan 0, maka variabel 0 akan bertambah. Kalau misalnya variabel bilangannya itu lebih besar dari 0, maka dia akan variabel positif nilainya akan ditambahkan. Kalau misalnya kasusnya berbeda dari kasus 2 di atas tadi, maka nilai variabel negatifnya yang akan ditambahkan. Kemudian kita di sini float jumlah bilangan, di mana kita membuat variabel baru dengan tipe data float, di mana kita namanya n, dengan nilainya itu disamakan dengan nilai jumlah bilangan, di mana tadi kan jumlah bilangan itu kan integer, kita ubah tipe datanya menjadi float. Kemudian di sini kita deklarasikan variabel perbandingan positif, perbandingan negatif, perbandingan 0 dengan tipe data float, di mana rumusnya itu nanti kalau misalnya positif float n, kalau misalnya negatif variabel negatif per variabel n, kalau misalnya 0 variabel 0 per n. Jadi kalau misalnya n sama dengan 0, maka kita akan mengeluarkan output jika n sama dengan 0, maka perbandingan positifnya akan kita bikin sama dengan 0, perbandingan negatifnya akan juga sama dengan 0, dan variabel perbandingan 0-nya itu akan sama dengan 0. Kemudian kita cetak dalam bentuk string. Kita buat variabel banding positif dengan tipe data string, di mana string formatnya itu dalam bentuk float dan 6 angka di belakang koma. Ini maksudnya nilai dari perbandingan positifnya ya. Begitu juga seterusnya, nilai banding negatif itu dalam bentuk string formatnya itu dalam bentuk float, di mana dia 6 di belakang koma, dan itu merupakan perbandingan negatif. Nah, setelah itu kita masuk ke program untuk mencetak pesan. Di sini kita akan mencetak pesan positif (2) spasi buka kurung nilai positif spasi per spasi nilai jumlah bilangan, terus
tutup kurung sama dengan nilai banding positif yang ini. Kita keluarkan juga output negatif dalam kurung nilai variabel negatif per nilai variabel jumlah bilangan tutup kurung sama dengan nilai variabel banding negatif, begitu juga dengan zeronya. Kemudian kita tutup dengan st.close. Kita coba. Jadi kita di sini inputan pertama kita masukkan 6. Kemudian kita masukkan angka-angka yang pengen dimasukkan. Ada 6 buah. Yang pertama minus 4, yang kedua 3, yang ketiga minus 9, yang keempat 0, yang kelima 4, yang keenam 1. Hasilnya positif, titik 23 per 6 0,5, negatif 2 per 6 0,3, dan 0 1/6 0,1067. Jadi hasilnya ada pas, dan syaratnya tadi kan mencetak 6 angka di belakang koma, jadi udah pas ya. Kita lanjut ke kasus selanjutnya, itu adalah tangga. Maaf. Jadi di tangga ini kita dikasih case, kita disuruh buat tangga dengan menggunakan simbol pagar dan spasi. Tangga ini dibuat setinggi n. Contoh jika n sama dengan 4, maka hasilnya akan sebagai berikut. Oke. Jadi kita lihat kode programnya. Di sini kita membutuhkan input. Jadi kita buat program import java.util.scanner, kemudian public class diikuti dengan nama filenya. Nama filenya adalah p1_c4_11s220550. Kemudian kita buat fungsi mainnya, kemudian scanner scanner system.in untuk menerima inputan dari user. Kemudian kita deklarasikan variabel tinggi. Jadi inputan yang telah dimasukkan user tadi kita masukkan ke dalam nilai variabel tinggi. Jika tingginya itu kurang dari sama dengan 0, maka kita akan mengeluarkan pesan itu kosong ya. Kalau misalnya dia tingginya lebih besar dari 0, maka kita akan mengeluarkan pesan tanggaku titik 2. Kemudian kita lakukan looping. Ini looping untuk membuat tangga yang ini. Jadi kita looping dari I sama dengan 1 sampai I kurang dari sama dengan tinggi, di mana I terus bertambah. Jadi ada 2 looping dalam looping yang ini. Looping yang pertama itu untuk mencetak spasinya. Jadi kalau misalnya kita looping dari C sama dengan 1 sampai C kurang dari sama dengan tinggi kurang 1, di mana C akan terus bertambah, kita cetak spasi. Jadi spasi yang dari sini ke sini ya. Kalau misalnya untuk K-nya kita mencetak ininya pagar. Jadi kita looping dari K sama dengan 1 dengan K sampai K kurang dari sama dengan I, di mana K akan terus bertambah. Nah, setelah itu kita mencetak enter ya. Jadi enter ini berguna buat membuat baris baru. Kemudian kita tutup scannernya. Kita coba aja. Nah, kita misalnya 6 ya. Hasilnya tuh seperti ini dan sudah sama ya. Kemudian kita masuk ke kasus selanjutnya, jumlah min dan max. Kita diberikan 5 bilangan bulat positif, disuruh cari nilai minimum dan maksimum yang dapat dihitung dengan menjumlahkan tepat 4 dari kelima bilangan tersebut. Kemudian cetak nilai minimum dan maksimum tersebut dalam satu baris sebagai 2 bilangan bulat yang dipisahkan oleh spasi. Contohnya dikasih array 1, 3, 5, 7, 9. Jumlah minimumnya adalah 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 sama dengan 16, dan jumlah maksimumnya adalah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 sama dengan 24, sehingga diperoleh nilai 16 dan 24. Kita lihat programnya. Jadi kita di sini membutuhkan inputan, maka kita harus membuat program import java.util.scanner. Kemudian public class diikuti nama filenya p1_c5_11s220550. Kemudian kita buat fungsi mainnya. Di sini kita pakai scanner sc sama dengan new scanner system in untuk menerima inputan dari user. Kemudian kita deklarasikan array bernama bilangan dengan ukuran 5. Kita lakukan looping dari I sama dengan 0, I kurang 5 dengan I terus bertambah. Dimana kita tujuan ini memasukkan inputan user tadi ke dalam array bilangan. Kemudian kita lakukan looping. Looping ini bertujuan untuk mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke terbesar. Jadi kita looping dari I sama dengan 0, I kurang dari
I kurang dari 5 kurang 1 dengan I terus bertambah. Kemudian dalamnya adalah looping lagi, dimana kita looping dari J sama dengan 0 sampai J sama kurang dari 5 kurang I kurang 1 dengan J akan terus bertambah. Jadi kalau misalnya bilangan yang ke J ini lebih besar dari bilangan J tambah 1, maka kita akan buat variabel box di mana kita akan menyimpan sementara nilai bilangan. Jadi nilai bilangan J ini nilai array bilangan yang ke J itu kita simpan dulu ke dalam box. Kemudian bilangan ke J ini kita tukar nilainya dengan bilangan J tambah 1. Kemudian nilai bilangan J tambah 1 kita tukar nilainya dengan nilai yang tadi kita simpan di box, di mana nilai yang tadi kita simpan di box adalah nilai bilangan J. Kemudian kita deklarasikan variabel bilangan maksimum dengan tipe data integer dan nilainya 0. Kita deklarasikan juga variabel bilangan minimum dengan nilai 0 dan tipe data integer. Kita lakukan looping atau pengecekan jika I sama dengan dari I sama dengan 1 sampai I kurang dari 5 dengan I terus bertambah. Bilangan maksimum itu adalah bilangan yang kayak array bilangan I ini yang terus tambah dari sini. Jadi bilangan maksimum itu berarti mulai dari array yang 1 sampai array yang ke kurang dari 5. Kalau bilangan minimum itu berarti nilai bilangan yang dari array yang ke 0 sampai array kurang dari 4. Kemudian kita lakukan pencetakan. Di sini kita cetak nilai variabel bilangan minimum spasi bilangan maksimum. Kemudian kita tutup dengan sc.close. Kita coba aja. Di sini kita masukkan inputnya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian nanti outputnya akan keluar 10 dan 14. Mungkin kita coba lagi dengan contoh soal ini kita coba dengan bilangan yang tidak berurut. Jadi kita acak aja 3, 2, 5, 1, 4. Hasilnya sama ya 10 dan 14. Jadi walaupun bilangannya nggak terurut, dia bisa diurutkan lagi baru dijumlahkan. Oke, mungkin sekian dulu presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dalam pengucapan ataupun pengetikan, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.